Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang berbahagia dan saya banggakan, bertemu lagi dengan saya ya, Pak Amin ya. Kali ini materi kita PTQ sudah memasuki bab yang kelima, yaitu babnya adalah memahami dan menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Tentunya kalian anak-anak sudah sering mendengar ya surat-surat pendek, bahkan sudah banyak yang hafal ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa kalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat untuk belajar meskipun belajarnya dari rumah, belajar jarak jauh ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga pertemuan kita ini bisa bermanfaat. Apa yang kalian pelajari bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, anak-anak, terima kasih. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada bab yang kelima, mata pelajaran PTQ ya, yaitu memahami dan menghafal surat pendek dalam Al-Quran. Nanti materi ini akan ada 3 subbab atau 3 materi yang akan kita pelajari tentang surat pendek ini. Yang pertama adalah surat Al-Ghasyiyah ya. Surat Al-Ghasyiyah, mungkin tentu kalian sudah banyak dengar tentang surat Al-Ghasyiyah ini. Ini biasa dibaca dalam sholat Jumat ya. Marilah kita baca bersama surat Al-Ghasyiyah ya. Kalian dengarkan baik-baik, disimak Al-Qur'annya ataupun di buku LKS-nya, dilihat, kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yasminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sya'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthutha afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilal samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa subihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Shadaqallahul 'adzim. Anak-anak, jadi bacaan surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini terdiri dari 26 ayat ya. Kalian harus bisa menghafalkan, karena materi kita ini memahami dan menghafal surat pendek ini. Yang pertama adalah surat Al-Ghasyiyah. Selanjutnya adalah setelah kita membaca, kita harus tahu
makna ataupun penjelasan dari surat Al-Ghasyiyah itu ya. Surat Al-Ghasyiyah itu artinya adalah peristiwa yang dahsyat. Maksudnya adalah hari kiamat. Dari hari kiamat nanti itu adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat dahsyat yang sebelumnya belum pernah kita alami. Surat Al-Ghasyiyah ini merupakan surat yang ke-88, terdiri dari 26 ayat ya. Turun sesudah surat Az-Zariyat. Surat Al-Ghasyiyah ini termasuk surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah itu? Yaitu surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Surat Al-Ghasyiyah ini menerangkan tentang azab yang dijatuhkan kepada orang-orang kafir. Di orang-orang kafir yang melanggar perintah oleh Allah itu diazab. Di samping itu juga di dalam surat Al-Ghasyiyah ini menjelaskan tentang adanya surga. Apa maksudnya? Surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman sebagai balasan atas ketaatan mereka. Selanjutnya, Allah memerintahkan untuk memperhatikan keajaiban ciptaan Allah ya. Banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah yang mengandung keajaiban ya. Allah menciptakan langit yang begitu indah besar, tentunya banyak keajaibannya. Diciptakannya laut yang begitu luas ya. Itu banyak sekali keajaiban. Selanjutnya Allah memerintah kepada Rasul untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi Allah memberikan perintah kepada Rasul untuk selalu Rasul itu memberikan peringatan kepada kaumnya, menasihatinya. Masalah iman itu adalah urusan Allah. Ketika ada umatnya yang melenceng, mengingkari Allah, tugas Rasul adalah untuk memberi peringatan, mengingatkan, menasihatinya. Masalah dia itu iman, percaya kepada Allah itu adalah urusannya Allah. Oke. Itu tadi adalah surat Al-Ghasyiyah. Semoga bisa kalian pahami. Selanjutnya adalah yang kedua, kita menghafalkan surat Al-A'la ya. Surat Al-A'la ini urutannya ini sebelum surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-A'la ini sama biasa dibaca ketika sholat Jumat ataupun 2 hari raya. Ini di rakaat pertama biasanya. Marilah kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Itu tadi surat Al-A'la ya. Di surat Al-A'la itu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat 2 hari raya, itu hari Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat Jumat itu membaca surat Al-A'la ini pada rakaat pertama. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Al-Jumu'ah dan Ashabus Sunan. Jadi makanya itu kalian anak-anak harus bisa menghafalkan surat Al-A'la ini, dan juga surat Al-Ghasyiyah tadi ya, dihafalkan. Ini termasuk kategori surat pendek,
dari di dalam juz amma itu termasuk kategori surat-surat yang pendek. Selanjutnya, setelah kalian bisa membaca dan menghafal surat Al-A'la, kalian harus tahu di dalam keterangan dalam surat Al-A'la itu penjelasannya. Yang pertama, surat Al-A'la itu artinya adalah yang paling tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, diambil dari ayat yang pertama. Ini yang paling tinggi. Surat Al-A'la itu merupakan surat yang ke-87. Ya, terdiri dari 19 ayat. Diturunkan sesudah surat At-Takwir. Kalau dalam urut-urutannya turunnya Al-Qur'an. Termasuk juga surat Makkiyah, sama dengan surat Al-Ghasyiyah tadi ya. Yaitu surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Di dalam surat Al-A'la ini juga mengandung perintah untuk bertasbih, sabbihisma. Nah, sabbihis ya, kita disuruh bertasbih, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, disebut tasbih. Terus di dalam surah Al juga Nabi Muhammad ini tidak akan pernah lupa pada ayat-ayat yang dibacakannya. Jadi Allah menjelaskan ayat yang telah dibacakan diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak akan pernah lupa pada ayat-ayat yang dibacakan. Di dalam surat Al-A'la ini juga dijelaskan bagaimana kita itu bicara hidup sukses di dunia dan akhirat, ya. Yaitu dengan bertakwa, ya, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Terus di dalam surat Al-A'la tadi dijelaskan Allah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, menentukan kadar ukurannya, memberi petunjuk dan melengkapi keperluannya sehingga tercapai tujuannya. Jadi di dalam surat Al-A'la ini dijelaskan Allah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, terus menentukan kadarnya, takdirnya ditentukan oleh Allah. Terus Allah memberikan petunjuk manusia bisa hidup dengan layak. Tuh, karena adalah semata-mata kekuasaan Allah. Itu tadi penjelasan dari surat Al-A'la. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Jadi yang pertama tadi saya jelaskan surat Al-Ghasyiyah. Itu nanti anak-anak bisa menghafalkan semuanya ya. Karena termasuk surat yang pendek. Di dalam surat Al-Ghasyiyah ini terdiri dari 26 ayat menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat. Yang kedua tentang surat Al-A'la terdiri dari 19 ayat ya. Di situ menjelaskan perintah Allah untuk bertasbih ya. Menjelaskan bagaimana kita bisa hidup sukses di dunia dan akhirat. Selanjutnya yang ketiga yang harus kita hafal, harus kita pelajari adalah surat At-Tariq ya. Yang ketiga ini berurutan suratnya. Pertama kalau dalam Al-Qur'an pertama surat At-Tariq, yang kedua surat Sabbihis, yang ketiga atau Al-A'la tadi, yang ketiga adalah surat Al-Ghasyiyah. Mari kita baca bersama, disimak Al-Qur'annya ataupun di buku Al-Kahfnya ya. Dibaca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adraka mat-tariq an-najmu taqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل
innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih anak-anak. Tadi surat At-Tariq yang terdiri dari 17 ayat. Selanjutnya adalah penjelasan dari surat At-Tariq. Surat At-Tariq itu artinya adalah yang datang di malam hari. Surat At-Tariq ini merupakan surat yang ke-86. Jadi urutan dalam Al-Quran itu sebelum surat Al-A'la. Terdiri dari 17 ayat. Turun sesudah surat Al-Balad. Sama dengan Al-Ghasyiyah, Al-A'la tadi ya. Surat At-Tariq ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Di dalam surat At-Tariq itu dijelaskan bahwasanya tiap-tiap jiwa selalu dipelihara dan diawasi oleh Allah. Kapanpun dimanapun Allah itu selalu mengawasi. Jadi kita harus selalu berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan jelek, Allah pasti tahu. Ya. Manusia juga diajarkan di dalam surat At-Tariq ini untuk merenungkan asal kejadian diri sendiri, asal kejadian kita ya, yaitu dari air yang atau dari air mani ya. Nah, dengan begitu orang itu tidak akan mempunyai sifat sombong atau sifat takabur, sombong, aku ini loh, kalau bukan karena saya, kalau bukan dia tidak bisa apa-apa lah. Jadi makanya manusia itu diciptakan dari sesuatu yang hina, dari air yang hina. Makanya kita tidak boleh sombong. Tuh. Allah kuasa menghidupkan kembali manusia di hari kiamat nanti. Jadi dijelaskan dalam surat At-Tariq ini, Allah itu kuasa untuk menghidupkan kembali. Menciptakan saja Allah itu bisa, sangat mudah. Apalagi cuma menghidupkan kembali manusia nanti pada hari kiamat. Makanya nanti ketika hari kiamat, hari kebangkitan, semua manusia itu mulai zamannya Adam sampai manusia terakhir itu oleh Allah dibangkitkan semuanya. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Semuanya dibangkitkan oleh Allah. Dan pada hari itu tadi, pada hari kiamat, tidak ada kekuatan yang bisa menolong. Siapapun tidak akan bisa menolong. Hanya pertolongan Allah sajalah yang bisa. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai seorang mukmin harus selalu taat beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaga, menjauhi larang-larangannya dengan sekuat kemampuan kita. Kata Allah, kata dalam maqalah, la haula wala quwata ya. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya kekuatan untuk beribadah. Kita tidak punya kekuatan untuk menghindari maksiat, menghindari perbuatan jelek, kecuali hanya dengan pertolongan Allah ya. Tadi anak-anak ya, semoga anak-anak semuanya bisa memahami materi yang singkat ini dengan sebaik-baiknya ya. Kalau kalian tidak paham, diulang lagi ya video pembelajaran ini, atau bisa dilihat, ditelaah di buku, diulang-ulang agar kalian bisa memahami ya. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan ya. Terakhir, istiqomalah anak-anak membaca Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan menjadi penolong kalian kelak ya. Tetap selalu membaca Al-Quran meskipun sedikit. Tetap semangat belajar anak-anak. Orang yang berilmu pasti mulai hidupnya ya. Orang yang berilmu itu pasti dulunya belajar ya. Orang belajar pasti punya ilmu, dan orang yang berilmu pasti mulia hidupnya. Jangan lupa selalu berdoa dan mohon doa restu orang tua, karena doa restu orang tua itu sangat mujarab, mustajab ya. Anak-anakku, kalian adalah anak-anak harapan bangsa, pemimpin masa depan bangsa Indonesia.
Kalau bukan kalian, siapa lagi nanti yang akan memimpin Indonesia 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan? Itu siapa? Oke, anak-anak tetap semangatnya. Salam PTG. Terima kasih. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat, berguna, bisa memahami materi yang telah kita pelajari bersama. Nah, kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi ya pada pertemuan berikutnya, pada pembelajaran daring yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan pada keadaan yang pandemi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.